Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kalam pada Tingkat MI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok. Saya sendiri, Farida Iriani, sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, atas nama Maryam sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir atas nama Asrila Wadahhaura sebagai pemateri ketiga. Pengertian kalam. Secara bahasa, kalam berasal dari bahasa Arab al-kalam, yang artinya perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, kalam adalah pengucapan bunyi-bunyi berbahasa Arab dengan baik dan benar, sesuai dengan bunyi-bunyi yang berasal dari makhraj yang dikenal oleh para linguistik atau ilmu bahasa. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalam atau berbicara adalah kegiatan memberi, menerima bahasa, dan menyampaikan pesan atau gagasan kepada lawan bicara atau sebaliknya, sehingga pesan yang disampaikan akan diterima dan ditanggapi secara langsung oleh lawan bicara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kalam pada tingkat MI akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dipersilahkan. Rahim, tujuan pembelajaran kalam pada tingkat MI. Yang pertama, membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih. Nah, murid sudah mulai diajarkan dengan makharijul huruf, tapi masih sangat dasar, pada tingkat yang sangat dasar. Dan bahasa yang digunakan pun harus bahasa yang benar-benar sederhana. Yang kedua, membiasakan murid menyusun kalimat yang timbul dari dalam hati dan perasaannya dengan kalimat yang benar dan jelas. 3. Membiasakan murid memilih kata dan kalimat lalu menyusunnya dalam bahasa yang indah serta memperhatikan penggunaan kata pada tempatnya. Nah, ini juga masih dalam bimbingan gurunya tentunya. Yang keempat, membiasakan pelajar untuk melafalkan suara-suara bahasa Arab dan mengemukakan ragam logat dan intonasi yang beragam dengan cara yang diterima dari pengguna bahasa asli. Yang kelima, mengucapkan suara yang berdekatan dan mirip. Yang keenam, mengetahui perbedaan antara ucapan berharakat pendek dan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya materi ketiga, Asrila Wadahhaura, ingin menyampaikan tentang strategi pembelajaran kalam pada tingkat MI atau SD. Jadi, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Di antara metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam melatih keterampilan berbicara di tingkat MI adalah yang pertama adalah al-hiwar. Jadi di sini menghafal dalam melalui percakapan. Melalui latihan ini diharapkan peserta didik atau MI dapat mencapai kemahiran yang baik dalam percakapan yang dilakukan secara wajar dan tidak dibuat-buat. Jadi di sini anak-anak SD atau MI akan melatih melalui percakapan mereka. Latihan ini pun dibuat secara pola berdasarkan hafalan, namun akan mencapai kemampuan berkomunikasi secara wajar jika hal ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kalau misalnya guru mengajarkan seorang anak atau anak MI atau anak SD, ketika mereka diajak untuk berbicara melalui percakapan mereka, misalnya perkenalan dengan sesama, menggunakan bahasa Arab, maka
dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi kebiasaan atau habit mereka. Nah, kemudian adalah al-hiwar bil aswar. Kemudian adalah bercakap-cakap melalui gambar. Nah, melalui teknik ini diharapkan dapat memahami fakta melalui gambar yang dihadapkan secara lisan sesuai dengan yang tingkatan siswa. Nah, jadi di sini adalah ketika seorang guru menampilkan gambar kepada siswa, maka siswa pun akan mengungkapkan secara lisan melalui dengan tingkatan mereka. Nah, jadi guru ini akan menampilkan gambar misalnya gajah. Nah, jadi para siswa ini pun akan mengungkapkan dengan bahasa Arab mereka yang mereka terlatih untuk memahami apa isi gambar tersebut. Nah, kemudian dengan hal ini, membaca gambar-gambar dan menunjukkan satu persatu kepada siswa dengan menggunakan metode tanda jawab. Nah, jadi dengan cara membaca gambar-gambar dan menunjukkan satu persatu kepada siswa dengan menggunakan metode tanya jawab. Nah, jadi setelah selesai menayangkan dari gambar tadi, kemudian guru akan bertanya kepada siswa tersebut. Dan siswa pun terus menjawab pertanyaan dari sang guru. Sehingga tetaplah kondisi saling interaksi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya. Nah, jadi timbullah dengan interaksi antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa lainnya. Nah, itulah disebut dengan al-hiwar bil aswar. Kemudian yang ketiga adalah metode permainan bahasa, al-lu'bah al-lughawiyah. Nah, mengasah keterampilan dalam bidang kebahasaan dapat dilakukan dengan menetapkan metode permainan bahasa. Artinya, melakukan sesuatu untuk membahagiakan diri atau melakukan perbuatan untuk menyenangkan hati, baik menggunakan alat ketenangan atau tidak. Dengan demikian, yang disebut dengan permainan bahasa adalah metode mempelajari bahasa dengan permainan. Nah, jadi di sini metode mempelajari bahasa dengan cara permainan. Permainan bahasa tidak sekedar kegiatan tambahan untuk semata, tetapi permainan bahasa mempunyai tujuan untuk melalui peluang pada penata diri dan menerapkan keterampilan berbahasa yang sudah dipelajarinya. Nah, jadi di sini metode permainan bahasa ini adalah untuk menggunakan alat kesenangan atau tidak. Nah, melakukan kesenangan. Dengan demikian, yang disebut dengan permainan bahasa adalah metode mempelajari bahasa dengan permainan bahasa tidak sekedar kegiatan tambahan untuk semata, tetapi permainan bahasa mempunyai tujuan. Nah, tujuannya apa? Untuk melalui peluang pada penata diri untuk para peserta didik dan menerapkan keterampilan berbahasa yang sudah dipelajarinya. Nah, yang keempat adalah metode menyanyi. Nah, salah satu faktor penghambat penguasaan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah menggunakan metode menyanyi. Supaya apa? Supaya peserta didik bisa menguasai perbicaraan tersebut, menguasai pembicaraan kalam tersebut. Nah, dan kemudian untuk merubah anggapan tersebut, maka pelajaran bahasa Arab harus disajikan dengan metode yang menyenangkan dan mengasyikkan. Salah satu cara menciptakan suasana yang menyenangkan adalah pengajar atau guru dapat menyajikan materi pelajaran dengan menggunakan metode menyanyi dengan media atau lagu. Nah, melalui lagu, suasana pembelajaran menjadi lebih santai dan menyenangkan sehingga tidak membuat peserta didik menjadi bosan dan jenuh dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Nah, jadi di sini menggunakan metode menyanyi ialah ketika misalnya kita berbicara, misalnya menghafalkan tentang angka-angka dari angka 1, angka 2, angka 3 menggunakan bahasa Arab misalnya, atau wahidun 1, isnani 2 menggunakan metode lagu. Nah, kemudian juga ada menghafal dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Nah, supaya mereka ini
bisa 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 kayak gimana ya, kayak suasana itu menjadi menyenangkan gitu, sehingga mereka itu belajar menjadi mengasyikkan supaya tidak jadi bosan gitu. Nah, itu sekian dari saya. Sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.